Bab 005. Terima kasih Dat, kamu sudah menyempatkan hadir datang ke sini, ujar Nadia sembari tersenyum menatap wajah sang suami yang walaupun sudah berumur tapi terlihat masih sangat menawan. Ayo kita menemui Rere dan Yola, aku mau ngenalin cowok aku sama kamu Dat, ujar Nadia sembari menarik tangan sang suami. Sedangkan Tuan Gilang terkejut mendengar ucapan sang istri, tidak mungkin kan istrinya ini masih menjalin hubungan dengan Yoga. Yola sedang memeluk pria kecil yang terlihat sangat tampan, walaupun usianya masih 5 tahun tapi pria kecil itu sudah terlihat ketampanannya. Anak mama makin ganteng. Kenapa tidak memberi kabar kalau kamu mau datang ke sini sayang? Tanya Yola sembari memeluk erat tubuh mungil sang putra. Kenzo mau kasih kejutan buat mama, dari kemarin katanya mama mau jemput nenek sama Kenzo supaya pindah ke kota, tapi mama nggak datang-datang. Jadi Kenzo yang nyusul ke sini, jawab pria kecil itu dengan suara yang menggemaskan. 67. Selamat ya nak, akhirnya perjuangan kamu sudah membuahkan hasil. Bibi doakan semoga kamu sukses di masa depan, ujar Bisari sembari mencium kening sang keponakan. Iya bisa sama-sama, Yola yang harus berterima kasih sama Bibi. Kalau tidak ada dukungan Bibi untuk Yola selama ini, mungkin Yola tidak akan pernah bisa bertahan dan sampai ke titik ini, ujar Yola sembari memeluk erat tubuh Bisila. Sedangkan Rere sudah gemas ingin segera menggigit pipi gembul pria kecil yang sangat tampan itu. Kenzo sayang. Apa Kenzo nggak kangen sama Aunty? Kenapa dari tadi tidak menyapa? Tanya Rere sembari mencubit pipi gembul Kenzo. Sabar dong Aunty, Kenzo kan masih kangen-kangenan sama mama. Sini sekarang dan sebelum Aunty, ujar pria kecil itu sembari merentangkan kedua tangannya. Rere mengangkat tubuh mungil Kenzo ke atas gendongannya, dia selalu gemas ingin memakan pria kecil itu. Dalam hati Rere bertanya-tanya, dia membayangkan sosok ayah kandung Kenzo. Kalau keturunannya saja seganteng ini, pasti pria itu bukanlah pria sembarangan. Kenzo sayang. Teriak Nadia yang membuat pria kecil itu langsung menoleh. Mami Nadia. Teriak Kenzo dengan senyum yang mengembang. Nadia berlari sembari menari tangan Tuan Gilang, mendekati Yola dan Kenzo. Sini sayang, Mami kangen, ujar Nadia sembari berlutut merentangkan kedua tangannya. Pria kecil itu langsung melorot dari gendongan Rere, dia berlari dan memeluk erat leher Nadia. Kenzo kangen banget sama Mami, kenapa lama sekali tidak mengunjungi Kenzo? Tanya pria kecil itu sembari memeluk erat Nadia. Sedangkan Tuan Gilang bingung dengan apa yang terjadi sekarang, dia penasaran siapa sosok pria kecil yang menggemaskan ini. Dedi, kenalin. Dia Kenzo pacar Nadia, ujar Nadia yang membuat Tuan Gilang tersenyum. Dia tidak menyangka kalau yang dikatakan pacar oleh sang istri itu adalah pria kecil di hadapannya. Kenzo sayang, kenalin. Ini namanya Dedi Gilang, dia suami Mami. Jadi mulai sekarang Kenzo panggilnya Dedi ya. Ujar Nadia yang membuat pria kecil itu tersenyum. Halo Dedi, ternyata sekarang Kenzo kesampean juga punya Dedi, ujar pria kecil itu yang membuat Nadia, Rere, Yola dan Bisila langsung terdiam. Sedangkan Tuan Gilang bingung dengan apa yang diucapkan oleh pria kecil itu. Iya sayang, kamu ganteng sekali. Kamu boleh panggil saya Dedi mulai sekarang, ujar Tuan Gilang sembari mengelus puncak kepala si kecil Kenzo. Dia putranya Yola Dat, nanti saja Nadia ceritain di rumah, bisik Nadia di telinga sang suami. Yola menatap sendu sang putra yang sedari tadi terus menempel pada Tuan Gilang.
Sepertinya pria kecil itu sangat bahagia berada di pangkuan Tuan Gilang. Apa lu bener-bener nggak pengen cari tahu siapa ayah kandung Kenzo Yol? Tanya Nadia sembari menggenggam tangan sahabatnya itu. Entahlah Nat, gue nggak tahu harus berbuat apa. Biarkan saja seperti ini, gue juga tidak pernah melihat wajahnya. Saking ketakutannya gue langsung kabur malam itu, ujar Yola sembari mengusap air matanya yang sudah mengalir. Ya sudah tidak apa-apa, kalau memang kalian masih berjodoh. Suatu saat kalian pasti dipertemukan, ujar Nadia sembari memeluk erat tubuh sahabatnya. Tapi lihatlah wajah Kenzo Yol, sudah bisa ditebak kalau dia adalah bibit unggul dari pria yang sangat tampan, imbuh Rere yang membuat Yola hanya tersenyum. 68. Dia sendiri juga berpikiran yang sama. Namun yang membuat dia menyesal, kenapa dia pergi tanpa melihat wajah pria yang sudah menidurinya malam itu. Ialah tidak menyangka malam gelangmu itu merubah hidupnya 180 derajat. Karena kecerobohannya yang terlalu percaya pada temannya membuat dia harus menjadi ibu di usia muda dan dikucilkan, bahkan dibuang oleh ayah kandungnya sendiri. Suatu saat gue pasti bisa membalas sakit hati gue sama dia, gue berharap suatu saat dia mencium kaki gue dan memohon ampun sama gue karena sudah tega menjerumuskan gue ke jurang neraka ini, ujar Yola sembari menatap sang putra yang masih asik tertawa bersama Tuan Gilang. Iya Yol, gue juga menantikan hari itu. Semoga dia mendapat balasan karena sudah menzalimi kamu, ujar Nadia sembari mengelus punggung sahabatnya. Saking terbuainya dengan pria kecil itu, Tuan Gilang sampai melupakan sang istri. Kita sudah waktunya pulang sayang, kamu harus istirahat. Nanti kalau Kenzo sudah pindah ke Jakarta, kita main di rumah Mami Nadia dan main lagi sama Dedi Gilang, ujar Yola yang dianggupi di pria kecil itu. Tunggu Kenzo ya Dat. Nanti kalau Kenzo sudah sekolah di Jakarta, Kenzo akan sering-sering main ke rumah Dedi dan Mami, ujar pria kecil itu sembari mencium pipi Tuan Gilang. Dan itu sukses membuat hati pria tua itu menghangat. Kalau saja almarhumah sang istri tidak mengalami kemandulan, pasti Tuan Gilang sudah lama merasakan kebahagiaan mempunyai keturunan. Hanya Ferdi satu-satunya keluarga dari almarhum sang istri. Tuan Gilang sudah menganggapnya sebagai anak sendiri, namun pria itu tidak bersyukur. Ia malah mencari jalan pintas untuk mencelakai Tuan Gilang. 1 minggu sudah berlalu, sekarang Yola dan Rere mulai masuk ke perusahaan di mana mereka diterima sebagai sekretaris. Yola sudah memboyong Kenzo ke Jakarta, dia dan Rere mengontrak rumah sederhana. Namun bisa ditempati untuk mereka berempat. Hari ini adalah hari pertama Yola bekerja, dia akan menjadi sekretaris dari CEO Wijaya Group. Pria yang bernama Krishna yang tidak lain adalah asisten pribadi CEO Wijaya Group menjelaskan tugas-tugasnya. Yola yang memang mempunyai otak pintar bisa mengerti semua yang dijelaskan oleh Krishna. Sepertinya kamu harus memperkenalkan diri dulu pada Tuan Rafael, karena kamu akan menjadi sekretaris pribadinya, ujar Krishna yang dianggupi oleh Yola. Meja kerja kamu ada di sini, satu ruangan dengan saya. Dan ruangan besar yang ada tulisan CEO itu adalah ruangan bos kita. Aku harap kamu harus siap kalau sewaktu-waktu kalau bos mengajak kamu keluar kota atau ke luar negeri. Karena itu kenapa Pak Bos mencari sekretaris yang masih lajang, ujar Krishna yang dianggupi oleh Yola. Dari tadi kamu cuma mengangguk saja, mengerti apa tidak apa yang saya jelaskan tadi? Iya Tuan, saya sangat mengerti. Anda jangan khawatir. Apa yang Anda ucapkan tadi sudah saya simpan di memori otak saya, ujar Yola sembari membungkukkan tubuhnya. Single mom itu mengenakan celana bahan hitam,
kemeja putih dan blazer warna hitam. Tak lupa Yola menguncir rambutnya ekor kuda. "Ayo, saya antar ke ruangan bos untuk perkenalan dengan beliau," ujar Krishna lalu melangkah diikuti Yola di belakangnya. Rafael yang tidak lain adalah CEO dari Wijaya Group sedang sibuk dengan laptop yang ada di hadapannya. Krishna pun mengetuk pintu ruangan kerja bosnya itu. "Masuk," jawab Rafael dari dalam. 69. Krishna membuka pintu ruangan besar itu, dia melangkah diikuti Yola di belakangnya. "Maaf bos, saya mau memperkenalkan sekretaris baru Anda. Namanya Yola Amalia," ujar Krishna namun Rafael masih tetap pada posisinya. "Tanyakan padanya, apakah benar dia masih lajang? Karena saya tidak mau punya sekretaris yang sudah punya suami, karena saya tidak mau mendapat masalah. Bagaimanapun pekerjaannya harus mengikuti kemanapun saya pergi, dan selalu siap kapanpun saya membutuhkan," ujar Rafael yang masih belum mau menatap Krishna dan Yola yang sudah berada di hadapannya. "Selamat pagi Tuan, nama saya Yola Amalia. Saya sekretaris baru Anda," ujar Yola memperkenalkan diri. Rafael menghentikan gerakan jari jemarinya di atas keyboard, pria tampan itu membeku sejenak. "Suara itu," gumam Rafael yang langsung menolehkan kepalanya menatap Krishna dan Yola. Rafael membelalakkan matanya melihat penampakan wanita muda di hadapannya. Jantungnya berdegup sangat kencang, keringat dingin membasahi wajah pria tampan itu. Sama seperti Rafael, Yola juga terkejut melihat penampakan wajah bosnya yang mirip sekali dengan sang putra. Namun wanita cantik itu mencoba menepis, dia pikir mungkin hanya kebetulan saja. "Anda tidak apa-apa Tuan, apa Anda sedang sakit?" tanya Yola yang membuat Rafael tersadar dari lamunannya. Rafael berkali-kali menelan ludahnya kasar, dia berkali-kali mengucek-ngucek matanya. Takut kalau dia hanya berhalusinasi saja melihat wajah cantik gadis yang sudah dia cari selama 6 tahun terakhir sekarang sudah berada di hadapannya. Yang dia heran, wanita itu tidak mengenalinya ataupun menunjukkan keterkejutan saat berjumpa dengan dia. Rafael berpikir apakah dia salah orang atau menemang gadis itu sudah melupakannya. "Bos," Krishna ikut heran dengan reaksi bosnya itu. "Tidak, saya tidak apa-apa," jawab Rafael sembari mengamati wajah wanita muda di hadapannya sekarang. Dia yakin kalau dia tidak salah orang, dia masih ingat jelas wajah gadis di hotel malam itu. Bibirnya, hidungnya, matanya. Bahkan yang paling Rafael ingat adalah suaranya. Mungkin karena sudah 6 tahun wanita itu sudah berubah, dia terlihat sangat cantik dan lebih dewasa. "Baiklah bos, kami akan kembali ke ruangan kami. Kalau ada apa-apa bos hubungi saja telepon yang ada di meja Yola," ujar Krishna sembari memberi kode pada Yola agar pergi dari ruangan itu. "Kalau begitu kami permisi dulu Tuan," ucap Yola sembari membungkukkan tubuhnya lalu melangkah di belakang Krishna. Rafael menatap punggung Yola dan Krishna yang sudah menjauh darinya, dia langsung menyandarkan tubuhnya di kursi kebesarannya setelah Krishna dan Yola keluar dari ruangan itu. Akhirnya sekarang dia bisa bernapas dengan bebas. Karena saat berhadapan dengan Yola tadi pria tampan itu seakan sulit sekali untuk menghirup udara. Dia takut kalau sampai Yola mengingat wajahnya dan langsung kabur dari perusahaan ini. "Tidak, gue tidak akan membiarkan dia pergi lagi. Gue harus menebus semua kesalahan gue sama dia, kalau perlu gue akan merebut hatinya dan menikahi dia," guman Rafael yang sudah bisa bernapas dengan lega. Yola kembali ke tempat duduknya, dia masih terkejut saat bertemu dengan pria yang wajahnya sangat mirip dengan sang putra. "Apa sih yang lu pikirkan Yol?
Jangan bermimpi kalau dia adalah ayah dari putra Lu. Karena tidak mungkin pria kaya seperti dia mau berurusan dengan gadis sial seperti Lu, gumam Yola dalam hati. Dia berusaha menepis perasaannya gelisah yang ada di hatinya. 70. Setelah kepergian Yola tadi, Rafael langsung menghubungi HRD untuk meminta data pribadi Yola. Dia ingin tahu apakah gadis itu sudah menikah apa belum. Tapi Krishna memang sudah memberikan penjelasan spesifikasi untuk menjadi sekretaris Rafael harus wanita yang masih lajang. Karena Krishna dan Rafael sering mengajak sekretaris itu untuk dinas luar kota atau luar negeri. Makamnya saat sekretaris pribadi Rafael menikah, wanita itu langsung mengundurkan diri dari perusahaan Wijaya Group. 71. Hari ini Tuan Gilang akan mengumumkan pernikahannya dengan Nadia di depan semua karyawan Arisandi Group. Dia ingin menegaskan posisi sang istri, agar suatu hari nanti tidak ada yang berani mengusik posisi Nadia. Nadia sudah siap berangkat bersama sang suami, dia deg-degan sekali karena pasti banyak orang yang akan membicarakan dia nanti. Dedi yakin ingin melakukannya sekarang. Tanya Nadia sembari memeluk lengan sang suami yang sudah menunggunya dari tadi. Yakin sekali baby, aku tidak ingin menundanya lagi. Kita sudah menikah selama 2 bulan dan sekarang waktunya menunjukkan pada dunia kalau kamu adalah istri sah Gilang Arisandi, jawab Tuan Gilang sembari memeluk erat tubuh Nadia. Bukan hanya mengenalkan kamu pada publik, mulai hari ini kita juga akan tinggal di rumah utama. Kamu akan pindah dari apartemen ini hari ini juga, ucap Tuan Gilang yang membuat Nadia terkejut. Sebelumnya Tuan Arisandi tidak pernah membicarakan tentang kepindahannya ke rumah utama. Tapi Dad, aku sudah merasa nyaman tinggal di sini, ucap Nadia yang masih sangat ragu. Dia lebih suka tinggal di rumah yang biasa saja dan sepi. Nadia tidak begitu menyukai rumah yang ditinggali banyak orang. Apalagi bukan keluarganya, yang jelas pasti di rumah besar suaminya itu akan banyak pelayan. Makanya Nadia lebih suka tinggal di apartemen. Kamu tinggal di sini hanya untuk sementara waktu baby, dan sekarang sudah saatnya kita pindah kembali ke rumah utama. Dan kamu harus menuruti ucapanku, karena aku tidak mau dengar bantahan, ujar Tuan Gilang sembari mendaratkan kecupan di bibir sang istri. Saat Tuhan Gilang ingin menjauhkan kepalanya, Nadia langsung menyambar bibir pria paruh baya itu. Entah kenapa karena dia sangat candu dengan bibir hangat pria paruh baya itu. Mereka pun saling memangut dan bertukar selaiva. Cukup lama mereka melakukannya, namun setelah beberapa saat kemudian Tuan Gilang pun menyudahinya. Kamu semakin nakal baby, seandainya saja kita tidak ada acara, pasti aku akan memakanmu sekarang, bisik Tuan Gilang sembari mendaratkan kecupan di leher Nadia. Kamu yang membuatku jadi seperti ini Dad. Aroma kamu membuatku candu, ucap Nadia yang membuat Tuan Gilang semakin gemas. Ya sudah baby, kita harus berangkat sekarang juga. Kita akan terlambat dan para karyawan pasti sudah menunggu kita, ucap Tuan Gilang sembari mengurai pelukannya pada tubuh sang istri. Pria parubaya itu menggandeng tangan sang istri keluar dari apartemen. Di basement, Pak Firman dan Andini sudah menunggu mereka sedari tadi. Nadia terlihat sangat cantik, dia mengenakan dress berwarna peach dengan motif bunga-bunga kecil yang panjangnya selutut dan tanpa lengan. Rambut panjang gadis cantik itu digenangi indah, tak lupa mengenakan high heels dan menenteng tas branded di tangannya. Perhiasan dan jam tangan mahal melekat di pergelangan tangan, telinga dan lehernya. Dan itu membuat penampilan Nadia terlihat berkelas. Seandainya orang yang belum mengenal Tuan Gilang, pasti mereka menyangka kalau Nadia itu adalah putrinya. 72. Santai saja baby jangan tegang,
Kamu sangat cantik. Sepertinya aku tidak rela melepaskan kamu, ujar Tuan Gilang sembari mencium punggung tangan sang istri. Hati Nadia selalu berbunga-bunga saat mendapatkan perlakuan lembut dan romantis dari suami tuannya itu. Mungkin saja lama-lama dia pasti jatuh cinta pada Tuan Gilang kalau pria itu terus memanjakan dan selalu romantis padanya seperti ini. Sekarang mereka di dalam mobil menuju perusahaan Arisandi Group. Pak Firman mengambil alih kemudi, sedangkan Andini berada di samping sang ayah. Pak Firman dan keluarganya adalah orang-orang yang sangat setia pada Tuan Gilang. Karena dulu Pak Firman adalah seorang pria biasa yang bekerja sebagai karyawan biasa di perusahaan Arisandi di Group. Karena kebaikan hati Tuan Gilang dan karena kejujuran Pak Firman, Tuan Gilang menjadikannya asisten pribadi sekaligus orang kepercayaannya. Dan sekarang Tuan Gilang percaya pada Andini untuk mendampingi dan menjaga sang istri. Hari ini Tuan Gilang akan mengumpulkan semua karyawan, pemegang saham dan tertinggi perusahaan untuk mengumumkan sesuatu. Mereka akan berkumpul di aula perusahaan. Semua karyawan, staf dan para petinggi perusahaan sudah berada di aula. Tidak terkecuali Ferdi. Ada apa ya Pak Bos mengumpulkan semua karyawan dan stafnya? Jangan-jangan dia mau ngomongin siapa yang bakal jadi pewaris perusahaan Arisandi, bisik-bisik para karyawan itu yang membuat Ferdi tersenyum. Dia besar kepala karena banyak karyawan yang membicarakan tentang Tuan Gilang yang akan segera mengumumkan seorang pewaris. Siapa lagi kalau bukan dirinya, karena Tuan Gilang tidak mempunyai kerabat atau saudara selain dia. Pasti bos kita bakal mengumumkan sesuatu yang sangat penting. Jujur sudah 5 tahun aku bekerja di sini dan belum pernah melihat Pak Bos serius seperti ini, ujar seorang pria yang bekerja sebagai karyawan divisi marketing. Kamu benar, apa jangan-jangan Pak Bos mau mengumumkan kalau dia bakal menikah lagi, sahut yang satunya yang membuat teman-temannya langsung terdiam. Bisa jadi. Tapi kenapa baru sekarang beliau ingin menikah? Padahal beliau sudah menduda selama 10 tahun. Bahkan sebelum kita bekerja di sini, imbuh yang satunya. Sudah deh jangan mengarang, kita tunggu saja Tuan Gilang, sebentar lagi beliau pasti akan datang, ujar seorang pria paruh payah yang mungkin usianya di bawah Tuan Gilang. Beberapa saat kemudian pintu aula perusahaan itu pun terbuka, semua pasang mata yang ada di ruangan besar itu tertuju pada pintu. Mereka terdiam saat melihat Tuan Gilang menggandeng seorang gadis muda dan di belakangnya ada Andini dan sang ayah Pak Firman. Kayaknya apa yang lu ucapkan tadi bakal jadi ketanyaan, bisik karyawan tadi saat melihat penampakan Tuan Gilang menggandeng tangan gadis muda. Sedangkan Ferdi mulai gusar, sepertinya apa yang dia bayangkan tadi tidak akan segera menjadi kenyataan. Tuan Gilang berjalan dengan tegap sembari menggandeng tangan Nadia. Sedangkan Nadia terlihat santai sembari menampilkan senyuman ramahnya. Semua orang yang ada di sana mulai berbisik-bisik, penasaran siapa gadis muda yang sedang bersama Tuan Gilang itu. Ferdi mulai gelisah, dia merasa pasti ada sesuatu yang Tuan Gilang sembunyikan darinya selama ini. Baiklah. Mohon perhatiannya untuk semua karyawan dan staf yang hadir di aula ini, ujar Tuan Gilang yang membuat semua orang yang ada di sana terdiam. 73. Maaf sebelumnya karena sudah mengganggu pekerjaan kalian semua. Tujuan saya mengumpulkan kalian semua di aula ini sangat penting. Saya akan mengumumkan sesuatu yang menurut saya harus segera saya sampaikan pada kalian semua, ujar Tuan Gilang yang membuat semua orang yang ada di sana semakin penasaran. Nadia masih berdiri tegak sembari mengangkat dagunya, dia terlihat sangat anggun. Padahal dalam hatinya dia sangat gugup. Apalagi puluhan pasang mata itu menatap padanya penuh tanya.
Nadia masih berada di samping sang suami dan Andini berada di belakangnya. Sejajar dengan sang ayah. Saya ingin memperkenalkan seseorang pada kalian semua. Orang yang akan mendampingi saya sampai di akhir hidup saya. Perkenalkan, namanya Nadia Safira Arisandi, dia adalah istri sah saya yang saya nikahi bulan yang lalu, ujar Tuan Gilang yang membuat semua orang di sana melongo, begitu juga dengan Ferdi. Bak disambar petir di siang bolong, pria itu sangat terkejut dengan apa yang disampaikan oleh Tuan Gilang. Dia tidak pernah membayangkan kejadian ini akan terjadi, karena selama ini Tuan Gilang terlihat sangat tenang. Ferdi langsung berdiri, pria itu langsung berjalan mendekat di samping Tuan Gilang. Selamat Paman, kenapa Paman menyembunyikan berita bahagia ini dari aku? Tanya Ferdi sembari memeluk erat Tuan Gilang. Dia berusaha untuk menahan amarahnya di depan semua karyawan dan Tuan Gilang. Padahal dalam hati dia ingin sekali menghabisi Tuan Gilang yang sudah berani bermain di belakangnya. Maafkan Paman Fer, Taman ingin memberi kejutan untuk kamu, ujar Tuan Gilang lemari tersenyum kecil. Maaf karena Paman baru bisa menyampaikan kabar bahagia ini sekarang. Paman masih menunggu istri Paman selesai wisuda, Paman harap kamu ikut bahagia dengan kebahagiaan Paman, ucap Tuan Gilang sembari menatap Ferdi yang berusaha untuk tersenyum. Tentu saja Paman, aku sangat bahagia kalau Paman bahagia. Selamat datang di keluarga Arisandi Bibi Nadia, sapa Ferdi sembari mengulurkan tangannya di hadapan Nadia. Pria muda itu menatap Nadia dari ujung kepala sampai ujung kaki, kemudian tersenyum dan itu membuat Nadia merinding. Nadia menerima jabat tangan Ferdi tanpa berkata apa-apa, gadis muda itu hanya tersenyum sembari menganggukkan kepalanya. Bagus juga seleramu tua bangka. Tapi kebahagiaanmu tidak akan bertahan lama. Aku bersumpah akan membalasmu, gumam Ferdi dalam hati. Semua karyawan terlihat riuh, mereka terkejut dengan kabar yang disampaikan oleh Tuan Gilang. Pria parubaya itu sudah menduda selama 10 tahun, dan selama itu para karyawan belum pernah melihat Tuan Gilang dekat dengan wanita manapun, apalagi berjalan bersama. Tuan Gilang memang terkenal sangat mencintai istrinya, makanya semua orang mengambil kesimpulan kalau Tuan Gilang tidak akan pernah menikah lagi. Dengan kabar pernikahannya ini, orang-orang pasti penasaran siapa sosok gadis muda yang sekarang sudah menjadi istri pria kaya itu. Dan pasti Nadia akan menjadi sorotan semua orang yang mengetahui statusnya sekarang. Aku pamit dulu Paman, ada pekerjaan penting yang harus aku selesaikan, ujar Ferdi yang pamit terlebih dahulu. Pria muda itu tidak ingin berlama-lama di tempat itu, dia sudah tidak tahan melihat sang paman yang terlihat sangat mesra dengan istri barunya. Padahal Ferdi berharap hari ini Tuan Gilang akan mengumumkan dia sebagai ahli waris. Tapi sekarang semuanya sudah berubah, statusnya bukan anak angkat ataupun keponakan kandung. Sehingga sekarang ada yang lebih berhak mewarisi semua kekayaan Tuan Gilang kalau seandainya terjadi hal buruk pada pria paruh baya itu. 74. Ferdi sudah berada di ruangannya, dia menghancurkan barang-barang yang ada di ruangan itu. Pria itu benar-benar tidak menyangka kalau Tuan Gilang akan melakukan hal ini. Dasar tua bangka sialan. Berani sekali dia bermain di belakangku. Aku bersumpah tidak akan tinggal diam. Kalau perlu aku akan merebut istrimu, ucap Ferdi sembari melempar handphone yang ada di genggamannya hingga hancur berantakan. Dia berpikir kalau tidak bisa mengambil harta itu dari tangan Tuan Gilang, pasti dia bisa mengambilnya dari tangan Nadia. Lihat saja kamu Gilang Arisandi. Aku akan buat kamu menyesal karena sudah berani menikah tanpa sepengetahuanku, gumam Ferdi sembari menendang kursi dan keluar dari ruangannya dengan wajah memerah penuh emosi.
Pengumuman sudah selesai, semua karyawan sudah kembali ke pekerjaan mereka masing-masing. Sekarang Nadia sedang berada di ruangan sang suami, Andini menunggunya di luar ruangan bersama sang ayah. Sekarang aku pasti sudah jadi bahan gunjingan para karyawan kamu, Dat. Pasti mereka mengira aku mau menikah sama kamu karena tergiur harta kamu, ujar Nadia sembari menghela nafas kasar. Biarkan orang berkata apa baby, yang jelas kamu bukan gadis seperti itu. Aku yang sudah memilihmu bukan, kamu yang menggodaku, ujar Tuan Gilang sembari mengangkat Nadia ke atas pangkuannya. Aku merindukan kamu baby, bisik Tuan Gilang sembari menenggelamkan wajahnya di ceruk leher Nadia. Entah sejak kapan pria parubaya itu sudah mulai jatuh hati pada gadis muda ini. Karena itu Tuan Gilang sudah bertekad akan sembuh dari penyakitnya. Dia sudah mendapatkan donor jantung cocok untuknya. Dan rencananya 2 minggu lagi dia akan melakukan operasi cangkok jantung ke luar negeri. Dia juga sudah bersumpah akan membuat istri kecilnya itu jatuh cinta padanya. Nadia sendiri juga sudah mulai nyaman dengan sang suami, dia sudah candu dengan sentuhan lembut pria paruh baya itu. Jangan di sini Dat, bagaimana kelopak Firman masuk? Ujar Nadia yang sudah kembali terbuahi karena sentuhan sang suami. Dia penasaran dengan apa yang dilakukan oleh sang suami. Nadia menatap sang suami yang masih berada di atas tubuhnya. Keringat gadis cantik itu sudah mengalir di wajahnya. Pipinya memerah saat Tuan Gilang menatapnya sembari tersenyum. Pria parubaya itu menyambar tisu yang ada di atas nakas dan membersihkan perut sang istri yang dipenuhi larva putihnya tadi. Biar aku bantu bersih-bersih baby, biar aku menyuruh Andini itu membelikan baju baru untuk kamu, ujar Tuan Gilang sembari mendaratkan kecupan di kening sang istri. Pria parubaya itu membopong tubuh Nadia dan membawa istri kecilnya itu masuk ke dalam kamar mandi. Di tempat lain, Rafael tidak berkonsentrasi untuk bekerja, dia kepikiran sekretaris barunya. Gadis yang sudah 6 tahun dia cari ternyata sekarang datang dengan sendirinya. Hati Rafael menjadi lega saat mengetahui kalau status gadis itu masih lajang. Dia penasaran, kenapa Yola tidak mengenali dirinya. Apa mungkin karena waktu itu mereka sama-sama dalam pengaruh obat? Aku akan merebut hati kamu, aku akan menebus kesalahanku. Dan aku akan menjadikan kamu milikku seutuhnya, gumam Rafael sembari menatap berkas biodata Yola yang ada di tangannya. Sudah 6 tahun, tapi Rafael masih bisa mengingat dengan jelas suara dan wajah Yola. Walaupun sekarang wajah gadis itu sudah terlihat berbeda. Dari dulu Yola sangat cantik, dan sekarang wanita itu terlihat semakin cantik dan 76. Dewasa. Rafael merogoh handphone yang ada di saku celananya, pria itu menelpon Krishna asisten pribadinya. Iya bos, ada apa? Sapa Krishna dari seberang. Kamu suruh Yola ke ruangan saya, ada pekerjaan untuk dia, ujar Rafael yang diangguki oleh Krishna. Siap bos, saya akan memberitahu dia sekarang, jawab Krishna lalu mematikan sambungan telepon mereka. Tinggalkan dulu pekerjaan kamu Yola, sekarang juga Pak Bos meminta kamu ke ruangannya. Ada pekerjaan yang ingin beliau bicarakan sama kamu, ujar Krishna yang diangguki oleh Yola. Baik Pak, saya akan segera ke sana, ujar Yola yang langsung menghentikan kegiatannya. Rafael ingin sekali melihat wajah Yola, karena itu dia mencari alasan untuk membuat gadis itu datang ke ruangannya. Aku ingin tahu kamu benar-benar tidak mengingatku atau hanya pura-pura tidak ingat, gumam Rafael dalam hati. Setelah mendapatkan perintah dari Krishna, Yola merapikan berkas-berkas yang sedang dia kerjakan. Setelah itu dia membenahi pakaiannya dan keluar dari ruangannya dengan jantung yang berdebar tidak karuan.
Entah kenapa mengingat wajah bosnya yang sangat mirip dengan putranya itu membuat Yola kepikiran dari tadi. Gue pasti sudah gila, kenapa gue terus memikirkan pria itu, guman Yola sembari berjalan cepat menuju ruang kerja Rafael. 77. Seperti Yola, hari ini Rere juga hari pertama masuk bekerja sebagai sekretaris wakil direktur di perusahaan Gumilang Group. Dari pagi dia sudah datang, namun direktur yang akan menjadi atasannya sampai siang bolong begini tidak terlihat batang hidungnya. Maaf Pak Kenan, apa saya harus bengong saja seharian? Kesannya saya jadi makan gaji buta dong. Tanya Rere pada asisten pribadi bosnya itu. Rere memang gadis yang ceplas-ceplos dan jujur, dia tidak bisa berbasa-basi. Rere akan mengatakan apa yang ada di dalam pikirannya. Sudah jangan banyak protes. Yang menggaji kamu di sini adalah bos, jadi kalau beliau tidak datang dan kamu tidak mempunyai pekerjaan lebih baik diam saja. Duduk manis di tempat kamu, tidur juga tidak apa-apa. Asalkan jangan koprol di ruangan ini, ujar Kenan yang membuat Rere mendengus kesal. Rere mengerucutkan bibirnya, gadis cantik itu mundur-mandir seperti setrikaan. Dia benar-benar bosan hanya duduk diam bersama pria asing yang baru saja dia temui itu. Dasar orang kaya. Sia-sia dong gue belajar rajin supaya dapat pekerjaan bagus kalau kerjaan gue cuma duduk manis aja di sini, gerutu Rere yang masih bisa didengar oleh Kenan. Kenan tersenyum mendengar teman kerjanya yang sedari tadi menggerutu tidak jelas. Baru kali ini ada pegawai yang sebal saat tidak melakukan pekerjaan. Karena terlampaui bosan, Rere bersenandung sembari menggerak-gerakkan kepalanya. Kenan yang berasa terganggu pun hanya bisa menghela nafas kasar. Sampai waktu pulang kerja, Rere hanya malas-malasan. Dia sangat bosan karena di hari pertama dia kerja atasannya itu malah tidak datang ke kantor. Ya sudah, ini sudah waktunya jam pulang kerja. Kamu pulang saja, besok pasti Pak Bos bakalan datang. Jangan lupa datang tepat waktu, karena Pak Bos tidak suka dengan orang yang kerjanya lelet, ujar Kenan yang membuat Rere mengerucutkan bibirnya. Siap Pak. Gak mau karyawannya datang telat, tapi bosnya males kerja. Aneh banget, gerutu Rere sembari mengambil tas yang ada di atas meja kerjanya. Renata Wulandari. Kamu benar-benar cerewet ya, ujar Kenan yang membuat Rere nyengir kuda. Saya permisi duluan Pak, pamit Rere sembari membungkukkan tubuhnya. Cepat-cepat gadis cantik itu keluar dari ruangannya takut kena semprot Kenan lagi. Kenan menganggukkan kepalanya, dia tersenyum melihat teman kerjanya yang terlihat sangat cerewet itu. Sepertinya dia sedikit pembangkang, ini cocok kalau berhadapan sama si Damar, gumam Kenan sembari tersenyum kecil. Ternyata orang yang akan menjadi atasan Rere adalah Damar, sahabat galaksi. Sedangkan Kenan adalah asisten pribadi Damar dan juga teman kecilnya. Karena Kenan adalah anak dari salah satu karyawan senior di perusahaan Gumilang Group. Rere dalam perjalanan pulang ke kontrakan yang dia sewa patungan dengan Yola. Gadis cantik itu mengendarai motor Matic Pink milik Nadia. Gue penasaran bagaimana bentuk mukanya si bos. Jangan-jangan dia gendut dan kepalanya botak, tapi nggak mungkin sih. Dia kan anaknya CEO berarti masih muda, ujar Rere menggerutu. Setelah pulang dari perusahaan Arisandi Group, tiba saatnya ini Tuan Gilang membawa sang istri pulang ke 78. Rumah besarnya. Namun di perjalanan Nadia merasakan ada sesuatu yang hangat mengalir dari inti tubuhnya. Dia meminta Pak Firman untuk menghentikan mobilnya di minimarket. Kita berhenti di sini dulu ya Dat, kayaknya aku dapat tamu bulanan, ujar Nadia sembari meringis menahan malu.
Tuan Gilang tersenyum sembari mengelus puncak kepala sang istri. Setelah itu Nadia pun masuk ke minimarket membeli pembalut dan mengganti celana dalamnya. Setelah selesai mereka pun melanjutkan perjalanan menuju rumah besar Tuan Gilang. Sebenarnya Tuan Gilang Arisandi tinggal di rumah itu dengan beberapa pelayannya saja. Sesekali Ferdi akan menginap di rumah itu, namun tidak jarang dia juga beberapa hari di sana. Mobil mewah yang dikendarai oleh Pak Firman sudah masuk ke dalam halaman besar rumah mewah itu. Nadia terpengangah melihat penampakan rumah yang seperti istana itu. "Kenapa diam, baby? Ayo turun. Rumah ini akan menjadi rumah kamu juga," ujar Tuan Gilang sembari membukakan pintu mobil untuk sang istri. Nadia memindai rumah besar itu penuh takjub, dia penasaran betapa kayanya suami tuanya ini. "Kamu tinggal di sini sama siapa, Dat?" tanya Nadia sembari berjalan beriringan dengan sang suami. Tuan Gilang selalu menggenggam tangan istri kecilnya itu. "Banyak pelayan di rumah ini, baby, jadi rumah ini lumayan rame," jawab Tuan Gilang sembari tersenyum. Beberapa pelayan sudah berjajar di depan pintu menyambut kedatangan nyonya dan tuan mereka. Salah satu pelayan yang mungkin seumuran dengan kakek Ibrahim membungkuk memberi hormat pada mereka. "Mohon perhatiannya semua. Perkenalkan, dia adalah Nadia, istri sah saya dan nyonya baru di rumah ini," ujar Tuan Gilang yang membuat semua pelayan itu menganggukkan kepalanya sembari tersenyum. "Dia Pak Adam, baby, kepala pelayan di rumah ini," ujar Tuan Gilang memperkenalkan pria tua itu kepada sang istri. "Selamat datang di rumah kediaman keluarga Arisandi, nyonya muda," sapa Pak Adam sembari membungkukkan tubuhnya. "Terima kasih, Pak," jawab Nadia sembari tersenyum. Beberapa pelayan di rumah itu terkejut saat mendapati tuan mereka membawa pulang seseorang gadis muda yang diakui sebagai istrinya. Padahal selama beberapa tahun menduda, Tuan Gilang tidak pernah berniat untuk menikah lagi. Pria parubaya itu benar-benar sangat mencintai istrinya. Setelah berkenalan dengan semua pelayan dan berkeliling melihat-lihat rumah besar itu, sekarang Nadia diajak oleh sang suami menuju kamar besar miliknya. Tuan Gilang khusus merenovasi sebuah kamar untuk dijadikan kamarnya dan Nadia, sedangkan kamar yang dulu dia tempati dengan almarhumah istrinya, tidak Tuan Gilang tempati lagi. Foto-foto bersama almarhumah istrinya dan foto kenangan lamanya dulu juga sudah Tuan Gilang pindahkan ke kamarnya dulu. Dia tidak ingin Nadia merasa kalau Tuan Gilang masih mencintai almarhumah istrinya. "Ini kamar kita, baby. Mulai hari ini kita akan tidur di sini," ujar Tuan Gilang sembari memeluk tubuh Nadia dari belakang. 79. Nadia mengamati setiap sudut kamar besar itu, benar-benar besar. Lebih besar 2 kali lipat dari kamar di apartemen mewahnya. Interior dan perabotan yang ada di sana juga sesuai dengan selera Nadia, warna gorden dan cat dinding kamar itu benar-benar selera Nadia. "Bagaimana, baby? Apa kamu menyukai kamar ini? Aku khusus menyiapkan kamar ini untuk kamu. Ini bukan kamar bekas, tapi ini kamar memang disediakan untuk kita berdua," ucap Tuan Gilang sembari menciumi leher dan pundak sang istri. "Dat, jangan mulai deh. Ini masih tengah hari bolong. Bahkan kita baru saja melakukannya," ujar Nadia sembari memejamkan matanya karena bibir seksi suaminya itu sudah menyusuri tengkuk leher dan pundaknya, dan itu sukses membuat tubuh Nadia meremang. "Aroma tubuh kamu sangat harum, baby. Aku benar-benar candu," bisik Tuan Gilang di telinga Nadia. "Aku berharap bisa terus seperti ini dengan kamu, baby. Jujur aku sudah jatuh cinta sama kamu, dan berharap kamu akan berubah pikiran setelah 5 bulan nanti," bisik Tuan Gilang di telinga Nadia. Nadia terpaku sejenak,
dia teringat perjanjiannya sebelum menikah dengan Tuan Gilang. Tuan Gilang berjanji akan menceraikan Nadia setelah 5 bulan, itu pun kalau Nadia yang meminta. Tapi kalau Nadia tidak meminta cerai, Tuan Gilang tidak akan menceraikannya. Dan Tuan Gilang juga sudah berjanji akan mengambil haknya kalau Nadia yang memberikannya sendiri dan kalau Nadia sudah benar-benar jatuh cinta padanya. Nadia menelan ludahnya berkali-kali, jujur dia sangat nyaman bersama suaminya ini. Tuan Gilang benar-benar memperlakukan dia bak seorang ratu. Pria parubaya itu juga sangat lihai memanjakan dia di atas ranjang, walaupun mereka belum pernah melakukan penyatuan sekalipun. Nadia membalikkan tubuhnya, gadis cantik itu mendongak menatap wajah sang suami. Tidak dipungkiri suaminya itu masih sangat gagah dan tampan. Jujur aku sangat nyaman di samping kamu, Dat. Kamu tahu yang aku inginkan? Tapi maaf karena aku belum bisa memberikan hatiku sama kamu. Tapi untuk perceraian aku tidak akan memintanya, aku akan berusaha membuka hatiku untuk kamu, kalau soal nafkah batin dan hak kamu, aku siap memberikannya secepatnya, Dat. Tapi bukan sekarang, karena aku masih mendapatkan tamu bulanan, ucap Nadia yang membuat senyum pria parubaya itu langsung mengembang. Tuan Gilang menarik tubuh Nadia ke dalam pelukannya, dia tidak menyangka akan mendengarkan ucapan itu dari bibir sang istri. Jadi kamu tidak akan meminta cerai setelah 5 bulan pernikahan kita kan baby? Tanya Tuan Gilang sembari mengecupi puncak kepala Nadia. Iya, aku akan berusaha menjadi istri yang baik buat kamu, Dat. Dan kita akan menjalani rumah tangga yang normal seperti orang-orang lainnya, dan aku akan berusaha menumbuhkan cinta buat kamu, ujar Nadia sembari menyandarkan kepalanya di dada bidang sang suami. Tuan Gilang sangat bahagia sekarang dia memiliki alasan kuat untuk semangat sembuh dari penyakit jantungnya. Dia memang tidak memberitahu Nadia kalau dia mempunyai penyakit jantung. Tuan Gilang tidak ingin istri kecilnya itu khawatir. Dia semakin tidak sabar ingin segera melakukan operasi cangkok jantung di Singapura 2 minggu lagi. Ayo kita istirahat dulu baby, aku ingin tidur sembari memeluk kamu, ujar Tuan Gilang sembari menarik tangan Nadia. Mereka berdua pun merebahkan diri di atas ranjang king size itu. Bagaimana baby? Kamu lebih kerasan di apartemen atau di rumah ini? Tanya Tuan Gilang sembari menarik tubuh mungil Nadia ke dalam dekapannya. 80. Aku lebih kerasan di apartemen, Dat. Di sini rumahnya terlalu besar dan luas. Di apartemen sangat nyaman dan tenang, karena kita berdua saja yang menempatinya, Dat, ujar Nadia sembari menenggelamkan wajahnya di ceruk leher sang suami. Tuan Gilang merasa sangat bahagia, dia tidak menyangka kalau hubungannya dengan Nadia akan mengalami kemajuan sebesar ini. Nadia menenggelamkan wajahnya di ceruk leher sang suami. Sejak awal gadis cantik itu sudah sangat menikmati aroma parfum yang bercampur aroma tubuh sang suami. Rasanya sangat menenangkan. Di tempat lain, seorang pria parubaya yang usianya sepantaran dengan Tuan Gilang sedang menatap layar ponselnya. Di mejanya banyak sekali foto dan kertas-kertas berserakan. Dia tersenyum saat melihat foto Tuan Gilang yang semasa muda bersama almarhumah istrinya. Sepertinya sudah tiba waktunya kamu mengetahui kebenaran yang sebenarnya, Gilang Arisandi. Aku harap setelah mengetahui semua ini, kamu akan hancur sehancur-hancurnya, ujar pria itu sembari tersenyum licik. Aku akan memberikan pelajaran pada anak sombong itu. Sebelum harta Gilang Arisandi jatuh ke tangan Ferdi, aku pastikan Gilang sudah mengetahui semua kebusukan kalian, gumannya lagi sembari memasukkan kertas-kertas itu di dalam amplop. Entah apa yang direncanakan dan rahasia apa yang dia sembunyikan selama ini dari Tuan Gilang.
Tapi yang jelas pria itu sama sekali belum mengetahui kalau Tuan Gilang sudah menikahi wanita lain. Setelah kamu melihat bukti-bukti ini, aku yakin kamu tidak akan ingin hidup lagi. Kamu pasti menyesal karena sudah menghabiskan sisa hidup kamu untuk mencintai wanita yang bahkan tidak pernah mencintai kamu, gumam pria itu sembari tersenyum licik. Rere baru saja mampir ke sebuah restoran sederhana sebelum kembali ke kontrakan yang dia tempati bersama Yola, Kenzo, dan Bisela. Namun saat di jalan, dia yang sedang asyik mengendarai motor matic milik Nadia tiba-tiba motornya disalip oleh sebuah mobil mewah yang membuat Rere terkejut dan motornya oleng. Mungkin karena mobil itu menyalip motor yang dikendarai Rere terlalu mepet, membuat Rere pun menabrak pinggiran trotoar dan akhirnya terjatuh. "Heh bresek, berhenti nggak lu?" Teriakan Rere sembari mencoba bangun, namun dia tidak bisa karena salah satu kakinya tertindih oleh bodi motor matiknya. Pria yang mengendarai mobil itu pun menghentikan laju mobilnya karena melihat seorang gadis yang sedang terjatuh. "Ah sial banget sih gue. Padahal gue lagi buru-buru," gerutu Damar sembari keluar dari dalam mobilnya, namun setelahnya dia masuk lagi ke dalam mobil. Iya, pria itu adalah Damar. Dia yang sudah membuat Rere terkejut dan terjatuh. Damar memundurkan mobilnya, dia keluar dari dalam mobil dan terkejut melihat seorang gadis yang terjatuh dan tertindih bodi motornya. "Lu nggak apa-apa?" "Sorry gue nggak sengaja tadi terburu-buru," ujar Damar sembari membantu Rere untuk bangun. "Nggak apa-apa pala lu. Mentang-mentang orang kaya nyetir mobil seenak jidat lu sendiri. Bagaimana kalau gue jatuhnya parah dan cacat? Memang lu mau ngerawat gue?" ujar Rere sembari merapikan pakaiannya. "Ya kalau lu nya mau ayo cari penghulu kita nikah sekarang, biar gue bisa ngerawat lu," jawab Damar santai. Dan itu sukses membuat mulut Rere menganga. "Gue yang ogah. Ugal-ugalan banget lu di jalan. Emang lu pikir nyawa manusia itu kayak kucing? Mentang 81. Mentang orang kaya." Cerocos Rere sembari berkacak pinggang. Damar menggaruk kepalanya yang tidak gatal, dia sendiri juga merasa bersalah karena gara-gara dia gadis itu terluka. "Ya maaf, gue kan udah minta maaf sama lu," ujar Damar yang membuat Rere mendengus kesal. "Tuh kan motor temen gue jadi ancur gini. Gimana kalau dia marah sama gue?" ujar Rere sembari menatap motor matic milik Nadia yang beberapa bagiannya pecah. "Tenang aja, gimana kalau gue ganti yang baru?" tawar Damar yang membuat Rere mendelikkan matanya. "Keterlaluan banget lu jadi manusia. Walaupun motor butut seperti ini, kami orang miskin butuh perjuangan buat beli, kita aja sampai jadi buruh cuci piring buat bisa makan." Cerocos Rere yang membuat Damar semakin bingung. Rere sendiri menggaruk kepalanya yang tidak gatal, dia merasa sudah curhat pada pria tampan di depannya. "Ya sudah kalau begitu apa mau lu? Serba salah gue kalau ngomong sama cewek jutek kayak lu," ujar Damar yang sudah mulai frustasi. "Lu harus tanggung jawab. Benerin lagi si Pinky seperti semula, gue nggak butuh duit lu ataupun motor baru. Yang penting si Pinky bisa kembali seperti semula, dan sekarang lu harus gantiin makanan gue yang tumpah, dan antar gue pulang sampai rumah dengan selamat," cerocos Rere yang diangguki oleh Damar. Damar menatap penampilan Rere dari ujung kepala sampai ujung kaki, gadis itu terlihat berpenampilan sederhana, celana kulot hitam kemeja putih dan blazer hitam. "Ngapain dilihat gue kayak gitu? Terpesona lu sama kecantikan gue?
Ujar Rere yang membuat Damar terkekeh. Baru kali ini dia bertemu gadis yang percaya dirinya tinggi dan berbicara ketus padanya. Iya, gue tuh kesana sama lu, jawab Damar yang membuat Rere mendengus kesal. Udah deh jangan modus. Terus gimana ini motor gue? Tanya Riri sembari meringis menahan perih di kaki dan tangannya. Damar pun menghubungi seseorang untuk mengambil motor milik Nadia. Setelah beres, dia mengajak Rere ke sebuah restoran mewah, namun gadis itu menolaknya. Gue nggak butuh makanan mahal, gue cuma butuh nasi sama lauk buat makan malam 4 orang. Di warteg juga nggak apa-apa, ujar Rere yang membuat Damar semakin heran dengan gadis itu. Rere sudah tahu kalau hari ini Kenzo dan bibinya Yola akan datang. Sebenarnya Rere gadis sangat cantik, tapi dia memang jutek, mungkin karena masa lalunya yang pahit membuat gadis itu menjadi pribadi yang keras kepala. Tidak pernah memberikan ruang pria manapun untuk mendekati dia. Ya udah terserah lu. Yang penting lu bahagia dan gak ngomel-ngomel lagi, ujar Damar yang kembali menginjak pedal gasnya. Siku dan kaki Rere terlihat lecet dan bengkak. Gadis itu meringis kesakitan saat melangkahkan kakinya. Hari ini benar-benar sial. Udah seharian cuma rebahan gak kerja, ditambah gue jatuh lagi, gerutu Rere yang masih bisa didengar oleh Damar. Gadis yang aneh. Biasanya orang akan minta ganti rugi sebesar-besarnya, ini malah cuma minta benerin motor butut, beli makanan warteg sama diantar pulang saja. Benar-benar gadis yang unik, gumam Damar dalam hati. Setelah mampir membelikan makanan untuk Rere di sebuah warteg, sekarang Damar mengantar gadis itu sampai ke rumahnya. Saat turun dari mobil, Rere sudah disambut teriakan si kecil Kenzo. 82. Bunda! Teriak Kenzo sembari berlari menghampiri Rere. Hai boy, kapan kanu datangnya sayang? Tanya Rere sembari mengelus puncak kepala Kenzo.